Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari, NIM C1B323126. Di sini saya akan memenuhi tugas supervisi pekerja sosial dengan mereview film Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi langsung saja cerita singkatnya, yaitu di sebuah desa di tepi Danau Toba, pasangan suami istri Pak Domu dan Mak Domu tinggal bersama anak perempuan mereka yang bernama Sarma. Mereka merasa sedih karena 3 anak laki-laki mereka, Domu, Gabe, dan Sahat, tidak pernah pulang kampung, bahkan saat ada acara penting keluarga. Pak Domu yang keras dan tradisional merasa kecewa karena anak-anaknya tidak mengikuti harapannya. Domu memilih tinggal di Jakarta bersama pacarnya. Gabe ingin jadi pelawak, bukan PNS seperti yang diinginkan ayahnya. Sementara Sahat memilih tinggal bersama seorang kakek yang dianggapnya seperti ayah sendiri. Karena ingin anak-anaknya pulang, Pak Domu dan Mbak Domu berpura-pura ingin bercerai. Rencana ini berhasil, anak-anak mereka pulang. Tapi kepulangan itu justru membuka luka lama dan membuat semua konflik yang dipendam selama bertahun-tahun meledak. Tentang cinta, kebebasan memilih, harapan orang tua, dan perasaan sebagai anak. Pada akhirnya semua menyadari bahwa mereka saling mencintai tapi tidak tahu cara yang benar untuk mengungkapkannya. Film ini ditutup dengan nuansa haru dan rekonsiliasi yang pelan-pelan mulai terjalin. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari film Ngeri-Ngeri Sedap adalah film yang menggambarkan betapa sulitnya menjadi orang tua dan menjadi anak, terutama ketika komunikasi tidak berjalan dengan jujur dan terbuka. Cinta dalam keluarga seringkali tidak diucapkan, hanya diharapkan sehingga menimbulkan luka yang tak terlihat. Film ini mengajarkan orang tua perlu memahami zaman dan pilihan anak. Anak juga perlu tahu bahwa meski keras, cinta orang tua sering tersembunyi di balik sikap tegas. Komunikasi, keterbukaan, dan saling menerima adalah kunci keharmonisan keluarga. Dengan nuansa budaya Batak yang kuat, film ini terasa sangat Indonesia, namun pesannya universal dan menyentuh siapa saja yang punya keluarga. Hal menarik dari film ini yaitu menampilkan budaya Batak dengan kental dan penuh penghormatan. Banyak momen humor khas Batak, namun tetap relevan bagi semua penonton Indonesia. Mengangkat isu secara emosional dan realitas, ekspektasi orang tua, pilihan hidup anak, dan realisasi yang renggang. Setting alam Danau Toba yang menawan jadi latar yang kuat dan memperindah cerita. Jadi beberapa pembelajaran yang penting dapat kita ambil dari film Ngeri-Ngeri Sedap, yaitu komunikasi adalah kunci dalam keluarga. Banyak konflik dalam film ini terjadi karena orang tua dan anak tidak saling terbuka. Mereka menyimpan luka, kekecewaan, dan harapan masing-masing tanpa pernah benar-benar membicarakannya. Film ini mengajarkan bahwa kalau kita tidak bicara jujur dalam keluarga, kesalahpahaman akan terus tumbuh. Yang kedua, orang tua harus belajar mendengarkan dan menerima. Pak Domu mewakili tipe orang tua yang keras dan memaksakan kehendaknya. Ia merasa tahu yang terbaik untuk anak-anaknya tanpa memahami keinginan kebahagiaan mereka. Menerima anak apa adanya bukan berarti kalah, tapi menunjukkan cinta yang dewasa. Yang ketiga, anak-anak juga perlu menghargai orang tua. Meski orang tua terkadang keras, ada kasih sayang di balik semua itu. Anak-anak perlu belajar untuk menghargai jerih payah, pengorbanan, dan niat baik yang kadang tidak tersampaikan dengan cara yang benar. Yang keempat, cinta dalam keluarga tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata. Kadang terlihat keras justru menyimpan cinta yang paling dalam. Yang kelima, budaya adalah akar, tapi jangan dijadikan belenggu. Yang keenam, keluarga adalah tempat untuk pulang. Meski konflik keluarga tetap tempat paling aman untuk kembali, film ini menyentuh hati karena menunjukkan bahwa keluarga bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang tidak pernah benar-benar pergi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.